Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita bahas kelanjutan tentang murtad atau hal-hal yang merusak agama kita Islam, yang berupa yang nomor 2 yaitu af'al berupa pekerjaan, dan yang nomor 3 berupa aqwal atau ucapan. Dari keterangan kitab Sulam Taufik. Namun sebelumnya seperti biasa mari kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Wal qismu tsani al-af'alu kasujudin li sonamin. Yang nomor 2 dari murtad atau hal-hal yang dapat merusak agama kita, yaitu adalah murtad al-af'aluh yang dikarenakan perbuatan. Contohnya kasujudin, seperti bersujud di sonamin pada berhala atau patung. Au syamsin, atau sujud pada matahari. Au makhlukin, atau sujud kepada makhluk. Nah, itu termasuk hal-hal yang bisa merusak agama, merusak keislaman sebenarnya, Islaman. Karena sujud kepada selain Allah tidak boleh. Ya, intinya perbuatan-perbuatan syirik yang seperti menyembah pada selain Allah, menyembah apa seperti itu. Itu kalau afal. Sekarang au makhlukin akhor, atau makhluk lain, bersujud pada makhluk lain. Yang terakhir wakis musalis, dan ini yang paling banyak adalah bagian yang ketiga, yaitu yang aqwal, ucapan. Dan ini yang paling banyak, wahya katsiratun jiddan, sangat banyak sekali, la tuhsaru minha, tidak terhitung. Ayakulah, contohnya diantaranya la tuhsaru, yang tidak terhitung, minha, diantaranya adalah ayakula li muslimin ya kafir, au ya yahudi, au ya nasrani, au ya adimaddin muridan annal ladzina alaihi muqatibun minad-din. Al-mukhatabu minad-dini kufrun, au yahudiyun au nasraniyun au laisa bidinin. Seperti ucapan kafir. Nah, seperti itu ya. Kalian manggil orang Islam dengan kafir. Padahal dia orang Islam. Atau Yahudi, Nasrani, atau orang yang tidak punya agama. Orang yang tidak punya agama, seperti itu ya. Atau mungkin ya seperti itulah, panggilan-panggilan yang mentiadakan agama seseorang padahal dia itu orang Islam, itu malah merusak agama kita sendiri. Yang tidak punya agama, misalnya muridan annalladzi alaihi mukhatab, annalladzi alaihi al-mukhatabu minad-din kufrun, dengan bermaksud bahwa orang yang menjadi mukhatab atau lawan bicaranya itu adalah orang kafir, artinya tidak punya agama. Atau yang dimaksudnya adalah au Yahudi, atau dimaksudkan Yahudi, atau au Nasrani, atau Nasrani. Au laisa bidinin, atau memang tidak punya agama. Baik yang dimaksudkan ya adimaddin, orang yang tidak beragama. Orang yang mengatakan itu muridan, bermaksud annalladzi alaihi, bahwasanya si mukhatab atau orang lawan bicaranya, ya, mukhatabnya itu adalah tentang agama. Dari lafal-lafal agama itu yang dimaksud adalah kafir, orang kafir atau orang Yahudi atau orang Nasrani. Aulai sebidinin, atau memang tidak punya agama. Terus selanjutnya wakasuhriyati bismin min asma'ihi. Jadi mengatakan orang tidak punya agama padahal orang itu punya agama, bisa jadi menyebabkan murtad.
atau kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala atau menghina, ya, mencela nama-nama dari Asmaul Husna, nama-nama dari nama Allah Asmaul Husna, atau meremehkan janji Allah, atau meremehkan janji siksaan Allah. Mimman la yakhfa alaihi nisbatuhu dzalika ilaihi. Yang jelas-jelas itu sudah pasti tidak diragukan lagi, sudah jelas bahwa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya lagi wa ka'ayyakula law amarani Allah bikadza lam af'alhu. Atau orang itu berkata seperti ini, andai Allah memerintah saya seperti ini atau melakukan hal ini, maka saya tidak akan melakukannya. Itu juga termasuk ucapan yang bisa merusak keislaman kita. Sehingga kita wajib taubat dan mengucapkan kalimat syahadat agar kembali lagi ke Islam. Awalau syaratil qiblatu fi jihati kada ma sallaitu ilaihi, atau berkata seperti ini, andaikan kiblat itu oleh Allah dipindah ke sini atau ke sini, maka saya tidak akan salat ke sana. Atau ucapan seperti ini lagi, awalau a'tani Allahu al-jannata ma dakhaltuha mustakhifan aw mudhiran bil inadi fi kulli. Atau berkata seperti ini, andaikan Allah memberiku surga, maka aku tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, itu dengan niatan karena ingin meremehkan, dalam hatinya dia bermaksud meremehkan atau ingin menampakkan bahwa dia menentang pada Allah dalam segala ucapannya tadi. Itu juga bisa merusak keislamannya. Wa ayyakula law akhadani Allah bi tarki sholati ma'ama ana fihi minal maradi dolamani. Atau berkata seperti ini, andaikan Allah itu menyiksa saya gara-gara saya tidak sholat padahal saya lagi sakit, berarti Allah telah dolim pada saya. Nah, ucapan seperti itu juga bisa merusak keislaman kita. Auqalah li fi'lin hadasa hada biwairi takdirillah, atau mengatakan sebuah kejadian yang terjadi, mengatakan ini bukanlah takdir Allah. Nah, seperti itu. Maka itu juga termasuk ucapan yang bisa merusak keislaman. Walau syahida indi al-anbiya'u al-malaikatu au jami'ul muslimina bikada ma qabiltuhum. Andaikan para nabi, malaikat dan semua orang Islam menyaksikan padaku, bersaksi dengan seperti ini, maka saya tidak akan menerimanya. Seperti itu, ucapan seperti itu juga bisa merusak keislamannya. Au qalah la af'alu kadza wa in kana sunnatan bi qasdil istihza, atau mengatakan seperti ini, saya tidak akan melakukan ini meskipun ini sunat, saya tidak akan melakukan salat rawatib, saya tidak akan puasa sunnah Senin Kamis meskipun sunat, namun maksudnya itu untuk meremehkan. Itu juga bisa menyebabkan keislaman kita rusak. Aulau kana fulanun nabiyyan ma amantuhu bihi, atau berkata seperti ini, andaikan dia adalah seorang nabi, maka saya tidak akan beriman padanya. Au aqtahu ilmun fatwan faqala is hadas syar'u muridan al-istighfafa, atau berkata ada orang alim mengasih fatwa padanya, artinya diberitahu hukumnya seperti ini. Au aqtahu alimun fatwan faqala ishhada syekh, masa berhukum ngajiyah. Dia berkata seperti itu kalau dalam bahasa Madura, atau masa sih kayak gitu, masa sih syariat kayak gitu, mana ada muridan al-istighfafi, dan dia bermaksud untuk meremehkan, padahal itu sudah jelas, itu hukum yang syariat yang sudah jelas, dikasih tahu sama orang alim malah dia meremehkan, malah dia membuli, menghina seperti itu. Maka itu juga termasuk ucapan yang bisa merusak keislaman kita. Jadi hati-hatilah dalam berucap. Au qalah laknatullah. Kita lanjut lagi pembahasannya besok tentang contoh-contoh
ucapan-ucapan yang merusak keislaman. Sekarang kita makna dulu. Wal qismus tsani utawi bagian kang kaping loro al af'alu iku bangsa kelakuan kasujudin agati koyo sujud disonamin maring berhala aw samsin utawa srengenge aw makhlukin utawa makhluk akhir kang wene. Wal qismus salisu utawi kang kaping telu al aqwalu kang murtad kang bangsa pengucap wahya utawi aqwal kasiratun iku akeh jiddan kelawan nemen atau sor kang ora kehitung apa aqwal. Min haiku setengah saking aqwal ayakul iku yen ngucap sawang di muslimin kedua wong muslim ya kafir he kafir aw yahudi aw yahudi aw ya nasrani nasara aw ya adimadene wong kang ora andhoeni agama muridan halene co annalladzi ing sadene perkara ing atasi alladzi alaihi atas alaihi kang tetep ing atas alladzi al muhatim sapa muhatim min adina sing agama kufrun ing kafir kufrun iku kafir aw yahudiyun atau iku yahudi aw nasraniyatun atau nasara aw la sebidainin atau wong kang ora andhoeni agama aw la atau ora ono bidainin iku andhoeni agama wa kasukhriyatilan koyo ngino bismin si kalawan siji jeneng min asma'ihi ta'ala saking pira-pira jeneng Allah taala awak dhewe utawa janjine Allah awak dhewe utawa siksane Allah miman saking wong la yafa kang ora sama laleh ing seman nisbatu dalika apa nisbati mengkono-mengkono kabeh ilahi maring Allah Subhanahu wa taala. Wa kaya kulan itu ngucap semua wong lau amarona lamun merintah ning kula Allah subhanahu wa taala kalawan mengkene lam af'al moko ora bakal nglakoni sebab ingsun ing kade. Aw lau syarat aw lamun hati al kiblat wa kiblat fi jihati kade ing dalam arah mengkene ma sallaitu moko ora bakal salat sebab ingsun ilahi maring kiblat. Aw utawa lau atoni maring ini ing kula Allah subhanahu al jannata ing swarga ma dakhaltu moko ora bakal mlebu sebab ingsun ing jannah mustakhifan hale ngremiaken mudhiron tur martilaaken lil inadi maring nentang fil kulli ing dalem sakabehane wa kaya kulane to ngucap sapa wong law akhadha lamun nyiksoni ing kula Allah subhanahu wa ta'ala salat kalau sebab ninggal salat ma'ama ing dalem sadane barang ana kang utawi ingsun fi iku tetep demam nan maradi rupane saking loro zalamah moko zalim sapa ing kula au qala ta dawu sapa wong lin maring siji kelakuan hada sekang anyar teko apa fi'il hada tawi iki bi ghairi taqdirillah iku kelawan liyane takdiri Allah aula syahida tawa nyakseni sapa wong lau syahida tawa pengucap lau syahida lamun nyakseni indi ing dalem seding kula al anbiya sapa pira-pira nabi awil malaikat atau pira-pira malaikat au jamaul muslimin atau sakabehane pira-pira muslim bi kada kelawan mengkini ma qabil tu moko ora bakal nrimo sapa ingsun hum ing kabeh au qala ta dawuh sapa wong la af'al ora bakal nglakoni sapa ingsun kata yang mengkini wa ing kana senen ojo ono apa kada sunatan iku sunat because dil istihza kalawan nejo remiaken au laukana utawa ngucap laukana lamun ono fulan sapa fulan nabi niku nabi ma amantu ora bakal iman sapa ingsun iki kalawan fulan au aqdahu utawa lamun maringi au aqdahu utawa maringi ing wong alimun sapa wong alim fatwa ning siji fatwa faqal moko ngucap sapa wong is takon di hada syan utawi iki syara iki syariah mudidan hale nejo al istighfafa ing remehaken sekarang wal qismusani tining bagian nomor 2 al af'alu paneka kelakuan kasujudin akadi sujud li sunamin dek patung au samsin utawa areh au makhlukin utawa makhluk akhir selain wal qismu tining bagian asalis nomor 3 al aqwalu panikah berempan mengucap wahya tining aqwal kasiratun panikah banyak jiddan kelaban ongkuan la tuhsur setak kebitong min ha panikah setengah dari aqwal ayakulah yang tong ngucap masyarakat orang di muslimin orang si Islam iya kafir kafir au yahudi orang yahudi au nasrani orang nasara au laisa anta biddin orang setan di agama muridan kelaban maksud annalladzi sa'una perkara alaihi atas semua al mukhatibu pun apa masyarakat orang si lawan bicara orang si ngocak si acek ngocak minad dini dari agama
kufrun panika kafir au yahudiyun utabah yahudi au nasraniyun utawa nasara au laisa utabah bidinin utabah orang setan di agama. Wa kasuhriyati ban akati nyaleh bismin kelaban situng asmah min asmahillahi taala di depan asma Allah taala. Awa anti utabah cincin Allah taala awa anti utabah seksana Allah taala miman dari orang yang layak fase tak samar alaihi atas man nisbatu dalika penapa anisbataki ka disekapi ilahi maring Allah subhanahu wa taala. Wa kaya kulaban akati yang tong ngucap besar orang law amarah lamun merintah ni kaulah Allah basir Allah bikada kelaban kak dintoh lam afal maka tak bakal ngelakoni pasira kaulah budak kada Allah soroh tabah lamun teti al kiblatun apa kiblat fi jihati kada in dalam arah kak disah masalah itu maka tak bakal asolat pasira kaulah ilaiha de kiblat aulau akto atau lamun maringi ni dek kaulah Allah basir Allah al jannah tidak surga ma ada maka tak bakal masuk pasira kaulah ada jannah mustakhifan tengkanlah ngaremeaki au mudhiron atau nampak akilin iyadin tentang Allah fi kulli dalam sakabina kak bisa mengucap wa kaya kula tabe yang mengucap besar orang la akhadha lamun nyiksah ni dek kaula Allah besar Allah bitarki salat kira sebab ninggal salat ma ama dalam sadene barang anasik pasir kaula fihi panika tetap ing dalem minal maradi ropana dari sake au dolamani maka dolim besar Allah ni dek kaula au kala tabe mengucap sapa orang li filin dek situng kelakon hadasa se anyar hada tining panika kelakuan bi ghairi takdirillah panika kelaban lain takdir Allah. Allah syahida tabang ngucap orang law syahida lamun anyak sene indi dalam sanding kaulah ndak kaulah al anbiya wa syarah para nabi awil malaikat bahkan berpan malaikat au jami'ul muslimin ta sakabina orang muslim berkata kelaban kak ditoh maka bil tu maka tak bakal nerima pasir kaulah ndak abi. Jadi pengucapan kata-kata seperti itu bisa menyebabkan kita itu rusak agamanya. Jadi harus tobat baca syahadat seperti itu. Wa qala lamun ada bu besar orang la af'alu tak garang nglakoni pasir kula kada nikah. Wa ing kana sanajan bada pun apa kada sunatan menikah sunat. Because dit ihza kalaban maksud ngaremeaki. Walau kana atau bangocak lau kana lamun bada fulan pasirah fulan. Nabiyan manikah nafih ma mantu maka tak kira iman pasir engko bihi kalaban fulan. Awak kau tabah maring huda orang ilmu alimun pasal orang alim fatwa situng fatwa hukum syariat faqala pas aja awak pasal orang kala ishhada iska di mahada syariat epon muridan halnya saja al istighfar pada ngremiaki wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang murtad yang kedua af'al dan aqwal sebagian dan besok kita lanjut lagi bila ada keterangan tadi ataupun bacaan yang salah wa min nafsi kalau ada yang benar wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.